Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat patut berbangga, sebab perayaan Pesta Rakyat Cap Gome 2023 dapat diselenggarakan secara terbuka usai resmi dicabutnya PPKM oleh pemerintah pusat. Sebelumnya perayaan Cap Gome ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Kendati demikian pada tahun 2022 CGM diadakan kembali, namun diselenggarakan secara sederhana dengan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam suasana PPKM level 2. Tahun ini, pemerintah Kota Bogor akan kembali menggelar CGM 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Februari mendatang. Acara tersebut akan dilaksanakan di sepanjang Jalan Surya Kencana Jalan Siliwangi yang dimulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Diprediksi sebanyak 50.000 pengunjung akan turut memeriahkan pesta rakyat pada tahun ini di Kota Bogor. Melibatkan 5.000 tim pendukung dari 50 kelompok penampilan seni budaya dan tradisi Nusantara yang siap meramaikan CGM 2023. Bukan hanya sekedar pesta rakyat biasa, perayaan CGM selalu syarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Cap Gome 2023, Arifin Himawan. Menurutnya jika diperhatikan, keberagaman itu banyak, keberagaman suku, agama, budaya, dan lainnya. Lalu keberagaman budaya. Nah ini kita ikat dalam keberagaman ini dalam satu ikatan, yaitu dengan persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap kita satu. Ya. Kalau kita lihat, boleh disaksikan yang menonton pun berbagai lapisan tanpa lagi melihat kasta atau derajat seseorang, tapi mereka bersama-sama tumpah ruah di sepanjang jalan itu. Dan ini menunjukkan suatu bukti bahwa Bogor tuh kondusif ya, tidak ada permasalahan perbedaan, walaupun itu berbeda tapi tidak pernah dipermasalahkan, tapi bisa dinikmati oleh banyak orang gitu, oleh semua orang gitu. Sejauh ini tersampaikan nggak sih pesan-pesan yang sejauh ini tersampaikan, saya kira, karena tadi kepanitiaan sendiri juga bukan semata-mata dari salah satu unsur suku ataupun dari agama tertentu. Nah, kalau dari sisi agama ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu. Itu aja udah menjadi miniatur. Iya. Gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi, kalau dari penontonnya, ya kan dari berbagai suku juga ada di sana. Nah, panitianya sendiri ada yang Batak, di kita ada gitu ya. Jadi ada yang dari NTT gitu. Jadi artinya ini menunjukkan panitianya sendiri sudah menunjukkan miniatur kebersamaan. Nah, terus dari sisi keagamaan kita berdoa 6 agama bergantian secara terbuka di depan publik. Artinya ini juga menjadi satu pengikat ya. Walaupun kita berbeda tapi kita bisa sama-sama gitu loh. Nah, ini yang selalu kita ingin wujudkan. Dan bicara kebudayaan, kalau dibilang oh ini kan Cap Gome kebudayaan orang Tionghoa. Orang Tionghoa punya kebudayaan itu ya barongsai dan naga ya, sama joli-joli atau tandu-tandu. Itu posisinya di belakang. Ya, yang kita utamakan adalah seni dan budaya di depan. Sementara barongsai dan liong itu udah menjadi cabang olahraga di Komite Olahraga Nasional Indonesia yang diperlombakan di PON. Jadi siapapun sudah tidak lagi melihat ini budayanya siapa, tapi ini adalah acara yang dikemas untuk bersama-sama. Kalau memang ada budaya kayak hadroh, itu juga ikut terlibat di sana. Ini kan udah menunjukkan nih. Kalau bicara soal hadroh, mungkin Arabiannya ada. Bicara dari Liong Barong, mungkin perwakilan dari etnis Tionghoanya. Kalau dari seni budaya, ada yang dari Bali, ada dari NTT, ada dari Sunda, ada dari mana-mana. Itu juga udah jadi satu pengikat. Dan saya kira inilah yang sebetulnya bukti bahwa acara Bogor Street Festival Cap Gome ini udah menjadi wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika. Kita budaya ya, karena ini menjadi keunggulan kita dibanding daerah lain dalam perayaan yang sama. Bogor ini tidak membawa misi agama ataupun ritual, tetapi lebih kepada seni dan budaya. Jadi kita lebih mengoptimalkan teman-teman sanggar dan budaya nasional juga dilibatkan. Jadi bukan hanya Tatar Sunda, tetapi kita melibatkan budayawan dari Nusantara. Karena kita ingin ini berkembang. Ya, jadi kearifan lokal kita bisa dapat, tetapi budaya Nusantara kita bisa kita juga tampilkan setiap tahunnya di dalam Bogor Street Festival. Karena kita berharap Bogor untuk Indonesia, Indonesia adalah untuk internasional.
Bahkan kemarin Pak Menteri mengatakan kalau event sebesar ini harusnya ini udah kategori event internasional gitu, bukan Nusantara lagi, tapi ini harus dikembangkan ke mancanegara. Jadi ini kebanggaan kita lah sebagai orang Bogor. Kalau event ini menjadi event internasional dan diakui oleh pemerintah pusat, tentunya ini kebahagiaan buat warga Bogor dan para seni budaya yang ada di tanah air. Sejauh ini bakal ada berapa Jumlah peserta yang Jumlah- ikut memeriahkan. ya, Oh, tim pendukung acara ini itu tidak kurang dari 5.000 orang. 5.000 orang? 5.000 orang di luar keamanan. Ya, keamanan kurang lebih dengan gabungan-gabungan bisa 1.000 sekian orang. Ya, jadi untuk pengisi acara dan panitia itu udah 5.000 orang lebih. Kita punya marshal atau LO, license officer, itu 160 orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu akan terus bertambah. Jadi ini memang dikemas kita untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya. Dan ini menjadi kebanggaan Kota Bogor, saya kira dalam event ini bisa menunjukkan secara kolosal di depan puluhan ribu orang. Oh, ada atraksi dari luar lagi nggak sih yang bakal di? Nah, ada dari Taiwan, tetapi kita coba akomodir melalui orang-orang kita. Ini kan jadi semacam pertukaran ondel-ondel yang dulu dimainkan oleh orang Taiwan, kali ini akan dimainkan oleh orang Bogor. Nah, itu kan bagus memperkaya ya. Siap. Ada berapa peserta nanti yang ikut meramaikan kegiatan? Untuk seni budaya ada tidak kurang dari 15 sanggar. Lalu untuk Liong Barong ada 26 grup. Dan dari Dewa Dewi itu totalnya ada 17. Jadi ada dari tuan rumah, ada dari daerah lain yang datang.